Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Hidayat dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan jaminan pemenuhan kebutuhan primer. Begitu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rumah tangga yang hidupnya sedangkan pendapatannya itu terbatas. Rumah tangga miskin yang berpenghasilan rendah tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Maka untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, rumah tangga ini mencari cara untuk dapat menghasilkan uang selain bekerja petani. Kepala keluarga yang bekerja sebagai petani Kepala keluarga yang bekerja sebagai petani ini melibatkan anggota rumah tangganya untuk dapat menambahkan uang pemasukan yang biasanya dilibatkan anggota keluarganya, yaitu anak dan istrinya yang sudah mampu dalam bekerja. Pelibatan anggota keluarga. Pelibatan anggota keluarga ini baik suami maupun istri dalam rumah tangga adalah salah satu cara untuk mengatasi agar pemenuhan kebutuhan, terutama kebutuhan pokok itu keluarganya dapat terpenuhi. Selanjutnya, pengelolaan biaya pengeluaran. Pengaturan tanggung jawab ekonomi keluarga dalam pengelolaan biaya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ini diserahkan kepada istri sepenuhnya, karena istri yang telah mengetahui dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Yang kedua, jaminan sosial dalam sistem kapitalis. Pandangan ekonomi konvensional atau kapitalisme tentang kebutuhan atau keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mensejahterakan hidupnya. Kebutuhan ini mencerminkan adanya perasaan ketidakpuasan atau kekurangan. Dalam hal ini ideologi kapitalis berusaha mewujudkan jaminan sosial, keadilan sosial, serta menciptakan asuransi sosial. Jaminan ini merupakan bukti perhatian negara terhadap dua kelompok manusia, yang diantaranya itu yang pertama orang-orang yang bekerja di pemerintahan, yang kedua fakir miskin. Dua kelompok ini saja yang mendapatkan jaminan dan asuransi sosial. Negara sangat memperhatikan mereka untuk dibantu, sedangkan rakyat selain itu tidak berharap perhatian negara. Yang ketiga, jaminan sistem sosial terhadap pemenuhan kebutuhan primer. Dalam sistem ekonomi sosial, pemerintah yang berperan aktif dalam mensejahterakan rakyatnya, manusia dengan setiap kelompok masyarakat maupun keluarga. Pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu memfokuskan pada pemenuhan kesejahteraan yang adil dan merata. Yang keempat, jaminan Islam terhadap pemenuhan kebutuhan primer. Jaminan sosial dalam Islam dipandang sangat perlu, bahkan jaminan sosial merupakan salah satu fondasi yang melandasi ekonomi Islam. Jaminan sosial yang dimaksud dalam definisi di atas bisa mengambil dalam 3 bentuk mekanisme seperti wakaf, warisan, dan wasiat. Prinsip jaminan sosial didasarkan pada dua basis doktrin ekonomi dan mempunyai justifikasi dari kedua tersebut. Islam telah memberikan konsep yang lengkap tentang jaminan sosial, di mana konstruksi sistem jaminan sosial ini memiliki 4 tahapan, yang diantaranya jaminan individu. Jaminan ini menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab agar dirinya terlindung dari hawa nafsu. Yang kedua, jaminan keluarga. Setiap individu pada akhirnya membangun
sebuah keluarga. Islam mengajarkan bahwa terhadap hak dan kewajiban baik material dan non-material yang harus ditunaikan antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu, seorang kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah terhadap keluarganya. Oleh sebab itu, waris merupakan salah satu sarana untuk memperoleh jaminan sosial. Yang ketiga itu jaminan masyarakat. Jaminan masyarakat dapat diwujudkan melalui zakat. Untuk itu zakat sangat penting kaitannya dengan dimensi sosial, moral maupun ekonomi. Dalam dimensi ini, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah. Karena zakat yang dikenakan terhadap harta individu ditunjukkan kepada masyarakat agar terpenuhi kebutuhannya dan mengatasi kemiskinan. Yang terakhir itu jaminan negara. Negara bertanggung jawab atas terhadap kesejahteraan setiap warga negaranya. Negara hadir dengan kewajiban menjamin terwujudnya suasana kemudahan beribadah, kesejahteraan, keamanan, serta memberi jaminan kebutuhan pokoknya. Oleh itu, jaminan sosial merupakan sebuah sistem yang telah tercermin sejak berdirinya negara Islam. Sebagai contoh, adanya sebuah kebijakan yang diambil oleh Rasulullah, yang mana Rasulullah menyediakan bantuan keuangan bagi orang miskin dan kekurangan bagi lembaga keuangan rakyat. Siklus atas sistem ini adalah para pekerja yang mampu dalam bidang finansial memberi bantuan secara materi kepada orang yang sakit, orang yang cacat, dan lain sebagainya, dengan melalui negara sebagai penghulunya. Sistem jaminan sosial ini merupakan pengejawantahkan interaksi sosial agar masing-masing dari anggota pihak saling diuntungkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.